suasana kota Sukabumi di sore hari ya teman-teman. Macet. Sambil bercerita ya seperti ini teman-teman. Saya memakai device G-Action 5 Pro ya teman-teman. Setelah itu saya merasa kecewa ya. Udah di area Salabintana ya teman-teman, di daerah atas hamparan kebun tehna. Anjay, cuman jalannya kayak gini. Sejuk adem suasananya teman-teman. Jauh dari hiruk pikuknya kota. Gas, kita ngopain dulu. Nelira. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini saya mau motoran ya ke arah kota Sukabumi ya. Nanti kita akan jalan-jalan dari kota Sukabumi ke area dari perkebunan yang ada di Salabintana ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Oke. Dari sini kita ambil lurus aja ya teman-teman. Nah, dari sini kita lurus aja ke arah kota. Ini tepatnya di weekend ya teman-teman, di sore hari sekitar pukul 4:30 sore. Nah, dan ini suasana kota Sukabumi di sore hari ya teman-teman. Macet. Sukabumi itu kalau dari arah Bandung, Sukaraja ya, Jalan Raya Sukaraja. Kalau ke arah kotanya tuh satu arah teman-teman, cuman satu arah. Jadi kalau arah sana ke arah Bandung atau ke Jalan Sukaraja, nanti lewatnya lewat ke atas teman-teman. Ada ya jalur ke atas. Nah, dari sini saya lurus saja ke kota karena ini satu jalur ya teman-teman, sambil menikmati suasana kota di sore hari. Kita menikmatinya dengan senang hati dan juga dengan tenang teman-teman. Nah, ini tuh ada alun-alun ya teman-teman. Jadi alun-alun ini diresmikan sama Ridwan Kamil. Kalau untuk monumennya, tepatnya monumen Merdeka ya, yaitu Lapang Merdeka. Dari sini saya mau lewat masjid ya. Jadi di sini putar balik, putar arah. Nah, tenang aja teman-teman, ini menikmati sore hari sambil bercerita ya seperti ini teman-teman. Soalnya kalau menikmati di jalan tuh kayak di benak pikiran, tahu-tahu sampai ke tujuan teman-teman. Tahu-tahu sampai ke rumah gitu teman-teman. Tapi kita sambil ngobrol aja dan semoga ada manfaatnya, karena saya juga masih tahap belajar ini ya teman-teman. Berbicara sebagai layaknya. Uish, kenapa berhenti si bapak teh? Nah, karena saya juga bukan motovlog, tapi saya belajar ya akan speakingnya saat motoran seperti apa, dan untuk suasananya yang digambarkannya itu seperti apa. Jadi harus tahu ya teman-teman, ketika kita berkendara kan harus fokus juga di jalan. Jadi jangan terlalu memikirkan hal yang nggak penting. Justru di jalanan tuh harus fokus, karena berapa banyak kecelakaan tuh dari gini jalanan teman-teman. Jadi karena itu harus penuh dengan fokus ya. Dan di sini ini di arah monumennya ya, gedung juangnya tuh kelihatan
sebelah kiri. Ini lampu hijau, kita lurus saja ya teman-teman. Nanti kita ke arah sana, ke kiri ke atas. Sebenarnya ke sini juga bisa, tapi saya mau lewat lurus aja ya teman-teman. Biar lebih menikmati aja nantinya setelah melewati hiruk pikuknya kota dan nanti lelahnya di area Salabintana. Asik. Di sini saya memakai device G-Action 5 Pro ya teman-teman, dan memakai mikrofon mic lokal yang penghubungnya itu device. Saya tuh bukan sering sih, tapi pernah beli yang TNW A37 itu ya teman-teman. Saya pernah pakai, terus beli tambahannya lagi untuk Type C nya. Ternyata kalau untuk berdialog vlog itu aman-aman saja, bagus. Tapi kalau untuk misalkan perjalanan tuh ke bawah angin teman-teman, untuk suara anginnya tuh berisik banget. Jadi si TNW nya itu nggak bisa meredam teman-teman. Mau dibikin pakai peredam juga tetap nggak bisa. Terus pakai ya sebaik mungkin pakai noise, nggak bisa juga sama teman-teman, malah rusak, gerusuk ke mikrofonnya tuh. Nah, udah pernah itu, karena kan saya meminimalisir budgetnya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau yang sama ada budgetnya, ya tinggal yang mic DJI aja. Tapi kalau saya menyesuaikan dengan minim budget ya teman-teman. Nah, dari sini lurus saja ya. Nah, jadi si mic yang tadi TNW udah coba, untuk motoran itu nggak bener teman-teman, jadi jelek ke videonya. Terus saya ganti lagi ke mikrofon Huawei, pernah dengar, pakai yang Type C. Ya mungkin karena udah nggak produksi ya, yang tipe P30 itu tuh. Saya nyoba beli, tapi alhasil gagal, nggak bisa. Itu 70.000. Nah, setelah itu saya merasa kecewa ya. Akhirnya beli lagi teman-teman, mic ya ini yang dipakai yaitu mic biasa lokal, tapi dengan si device-nya yang penghubungnya tuh Type C ya. Dan ternyata apa teman-teman, kebaca sama si G-Action ini teman-teman. Jadi saya tuh ya udah, alhamdulillah lah kepake gitu teman-teman. Walaupun minim budget juga, yang penting hasilnya kan bagus untuk suara voice masuk ke video frame-nya dan nggak ngerusak suasana video juga. Jadi akhirnya dipakai terus gitu teman-teman. Kita ini lagi di atas ya, masih terusan jalan yang tadi ya, dan suasana jalannya yang dingin ya teman-teman, termasuk banyak pohon besar ya di pinggir-pinggirnya. Dan juga di sini banyak hotel-hotel. Jadi kalau masih, nah ini bumi Salabintana, tapi kita akan lewat ke atas ya teman-teman. Jadi wisata dekat, ada banyak hotel-hotel daerah sini juga teman-teman. Jika kalian dari luar kota misalkan pengen ke Sukabumi, ke Salabintana, ada yang dekat dari sini teman-teman. Nah, ini saya udah di atas ya teman-teman, di kawasan Salabintana ini ya, area Salabintana teman-teman. Adek. Ini SMP. Nanti di depan kita belok ke kanan ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini saya udah di area Salabintana ya teman-teman, di daerah atas. Dari ujung sini ini udah masuk kawasan Salabintana ya, tapi saya belok ke arah kanan ya teman-teman, ke sini nih. Nah, soalnya mau ke kawasan belakangnya Salabintana teman-teman. Ini kayak masuk ke kampung lagi ya teman-teman. Dari perempatan ini, nah ini kita belok kiri. Nah ini udah di jalur yang lewat belakang ya Salbinnya. Kondisi jalannya seperti ini teman-teman. Kita lewat sini ya teman-teman, lewat atasnya. Inilah suasananya ya teman-teman. Pami kadamar ka dia lurusnya. Oh lurusnya. Aduh nah. Damar mah lurus teman-teman. Tuh lihat hamparan kebun tehna. Anjay, cuman jalannya kayak gini. Lihat. Asoy. Melihat yang hijau-hijau teman-teman. Aduh. Enak gini. Yang adem-adem aja. Walaupun jalanan kayak gini. Dan inilah jalannya menuju ke perkebunan teh yang ada di Salabintana teman-teman. Alhamdulillah, dari tadi merasakan hiruk-pikuknya kota, di sini merasakan wah, perjalanan di pinggirnya itu hamparan kebun teh. Gak apa-apa, kita lupakan saja tentang jalan, tapi inilah hamparan jalan yang ada di pinggiran jalannya kebun teh. Ini tinggal 5 menit lagi ya teman-teman, tapi jalannya kayak gini karena kita mau ke Damar Salabintana. Walaupun jalannya masih bebatuan dan cukup menantang, suasana di kebun teh Salabintana benar-benar berbeda. Hamparan kebun teh yang hijau, udara pegunungan yang sejuk, dan pemandangan yang menenangkan membuat setiap perjalanan terasa begitu berharga. Kadang, jalan yang sulit justru membawa kita ke pemandangan yang paling indah. Akhirnya udah sampai ya teman-teman. Kita ngopai dulu di sini. Niis, anjay, sejuk adem suasananya teman-teman. Jauh dari hiruk pikuknya kota. Gas, kita ngopai dulu. Aduh, enak ngopi euy. Nyalira. Hah? Tera naon itu? Oh, jauh. Bener euy. Jauh-jauh di bawah euy. Aya cenah naon, A? Oh, siap atuh. Kenapnya ieu ngiring ngopi atuh. Aduh, punten. Kenalan heula teh, ti mana, A? Ti tadi, A. Oh, ti tadi. Sia sok heureuy euy tinggal ieu atau ieu. Dulu pribumi di dia. Ah, pribumi siapa? Baras siap. Aduh, bener euy panggih jeung pemuda-pemuda Sukabumi. Abi di Bandung, Di Bandung. Tapi dah
Teu sih di Sukaraja di dia nama. Oh, kerja mana? Di Sukaraja di handap di caket naon eta teh Hermina di dinya. Nuhun. Mahfad. Tah Cimahpar di dinya. Deket. Bener gimana? Ya entar satu ngiringan ngopi atuh nya. Mangga sok Sini pada enggak ada kopi atuh. Ayo mangga. Awalnya saya hanya berhenti di sebuah warung di Salabintana untuk menikmati kopi sendirian. Duduk santai sambil menikmati udara sejuk pegunungan. Tapi ternyata perjalanan selalu punya cerita yang tidak terduga. Saya diajak ngopi bareng oleh seseorang yang baru saja saya kenal. Dari sekadar sapaan, obrolan pun mengalir hingga akhirnya kami berbagi cerita dan pengalaman. Dari secangkir kopi sederhana, lahirlah sebuah pertemanan baru yang membuat perjalanan ini semakin berkesan. Tapi semakin lama, hawa dinginnya semakin terasa menusuk. Angin yang berhembus membawa udara pegunungan yang segar, namun cukup membuat badan mulai menggigil. Akhirnya, saya memutuskan untuk mengenakan jaket. Lumayan, setidaknya bisa sedikit menghangatkan tubuh dari dinginnya udara Salabintana setelah diguyur hujan. Suasana seperti ini memang punya daya tarik tersendiri. Suara rintik hujan, aroma tanah yang basah, dan pemandangan hijau yang terlihat semakin segar membuat suasana terasa begitu tenang. Namun, ada satu hal yang hampir selalu terpikirkan ketika cuaca dingin seperti ini, yaitu makanan hangat. Tidak butuh waktu lama sampai akhirnya saya memesan semangkuk mie panas dan beberapa gorengan khas Sunda untuk menemani sore yang dingin. Saat mie hangat tersaji di depan mata, lengkap dengan kuah yang masih mengepul, rasanya seperti obat terbaik untuk melawan dinginnya udara pegunungan. Ditambah gorengan hangat yang baru diangkat dari penggorengan, membuat suasana sederhana ini terasa begitu nikmat. Di tengah cuaca yang dingin, menikmati mie hangat sambil mendengar suara hujan ternyata menghadirkan kenyamanan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tidak perlu tempat mewah, tidak perlu suasana yang ramai. Terkadang kebahagiaan datang dari hal-hal sederhana seperti menikmati makanan hangat setelah perjalanan yang panjang. Momen seperti inilah yang membuat perjalanan selalu punya cerita. Bukan hanya tentang destinasi yang dituju, tetapi juga tentang pengalaman-pengalaman kecil yang terjadi di tengah perjalanan. Dan di Salabintana hari ini, hujan, udara dingin, semangkuk mie hangat, serta gorengan khas Sunda menjadi bagian dari cerita yang akan selalu saya ingat. Alhamdulillah kita sudah menikmati di sini di warung dalam kebun. Nah, kita mau bayar dulu. Terus saya mah mie, kopi, aqua. Ini 5.013 tambah 6 dan juga 19. Udah buat ini. Ini 18 20 A32 ya. Ya, atur nuhun. Oke guys, kita terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Dan ini kondisi di akhirnya memang syahdu sekali ya malam ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menemani perjalanan kali ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya dengan cerita baru, tempat baru, dan tentunya pengalaman baru yang akan kita nikmati bersama. Karena pada akhirnya, perjalanan terbaik bukanlah tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan tentang cerita dan orang-orang yang kita temui di sepanjang jalan. Sampai bertemu di perjalanan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.